Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di sebelah barat Pura Mangkunegaran, Solo, atau tepatnya persis berada di halaman Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, Solo. Adalah Masjid Al-Wusta. Masjid Al-Wusta ini keberadaannya pada saat itu dibangun oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara 7 sekitar tahun 1878. Pada saat itu masjid yang memiliki luas lahan area tanah sekitar 4.200 meter tersebut, saat itu pagar utamanya yang ada persis di Jalan Raya Kartini ini ketinggiannya mencapai 3 meter. Hanya saja seiring berjalannya waktu, bangunan pagar yang semula setinggi 3 meter tersebut sekarang ini paling hanya sekitar 2 meter. Masalahnya pembangunan jalan Kartini yang ada di depan Masjid Al-Wusta serta ada di sebelah barat dari Pura Mangkunegaran ini senantiasa terus berkembang, sehingga jalan rayanya bisa dipastikan lagi senantiasa terus naik, sehingga keberadaan pagar yang saat itu tingginya 3 meter otomatis menjadi berkurang, yang saat ini ada sekitar 2 meter. Untuk menyoal masalah keberadaan Masjid Al-Wusta yang saat itu dibangun oleh beliau Mangkunegara 7, yang memiliki 2 pintu. Satu pintu utama yang ada di sebelah timur, sedangkan pintu yang kedua ada di sebelah utara dari masjid ini. Pintu yang merupakan pintu utama dari sebelah timur, di situ ada berbagai semacam banyaknya hiasan-hiasan kaligrafi bertuliskan huruf-huruf Arab. Tidak demikian dengan pintu gapura masuk yang dari sebelah utara. Sama sekali semacam wujud bangunan gapura melengkung, namun tidak ada semacam ornamen ataupun kaligrafi bertuliskan huruf-huruf Arab. Selanjutnya, begitu kita memasuki ruang serambi, sebelumnya ada semacam ruang maligi yang dipakai untuk sunatan tersebut. Selanjutnya juga terdapat semacam bangunan menara. Bangunan menara ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dengan berdiameter sekitar 2 meter serta memiliki pintu utama hanya 1 buah dan beberapa jendela berukuran kecil. Sebelum menginjakkan ke ruang utama atau serambi masjid, sebelumnya ada semacam bangsal yang dinamakan bangsal markis. Bangsal markis ini semacam pintu utama masuk ke Masjid Al-Wusta dari arah utara, juga dari arah timur, serta dari arah selatan. Bangsal markis yang merupakan
ruangan utama untuk masuk ke Serambi dan langsung ke ruang utama Masjid Al-Wusta ini memiliki luas ruangan sekitar 16 meter persegi dan di tengahnya terdapat lampu gantung. Selanjutnya Liberty akan memasuki ruang Serambi Masjid. Ruang Serambi Masjid ini ditopang dengan semacam soko guru yang tidak kurang dari 18 tiang atau bahkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 ada sekitar 20 tiang penopang dari ruangan Serambi Masjid Al-Wusta ini. Dari ruang Serambi Masjid selanjutnya kita memasuki ke ruang utama Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Setelah menapaki 2 anak lantai, sebelumnya di sekitar Serambi Masjid Al-Wusta ini ada semacam beduk serta kentongan. Bahkan di Serambi Masjid Al-Wusta pula ini ada semacam prasasti yang bertuliskan huruf Jawa dan huruf Arab. Keberadaan prasasti ini persis ada di Serambi Masjid Al-Wusta yang di atasnya ada semacam prasasti dari pernyataan wali kota setempat tentang heritage, tentang cagar budaya. Dari prasasti yang bertuliskan huruf Arab juga huruf Jawa ini, di situ tertulis RT KH Imam Rosyidi. RT KH Imam Rosyidi ini merupakan penghulu Mangkunegaran pada saat itu. Persis di sebelah utara dari ruang utama Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini ada semacam tempat berwudu. Dari sebelah timur ruang berwudu ada semacam menara yang pada saat itu kegunaannya dipakai untuk mengumandangkan azan di setiap datangnya sholat wajib 5 waktu dari subuh, lohor, asar, maghrib, dan isya. Adapun ketinggian menara dari Masjid Al-Wusta ini sekitar 25 meter yang setiap sisinya dilengkapi dengan jendela berukuran kecil. Setiap sisi dinding-dindingnya senantiasa dimaksudkan semacam untuk angin, jadi sirkulasi angin tetap terjaga bagus sekali. Dari menara ketinggian 25 meter ini serta berdiameterkan sekitar 3 meter ini, menara tersebut memiliki 1 pintu utama. Hanya saja sekarang ini keberadaan atau fungsi dari menara ini sudah tidak difungsikan lagi untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya Liberty akan menuju ke ruang utama dari Masjid
Al-Wusta Mangkunegaran. Setelah menapaki 2 atau 3 anak tangga dan memasuki salah satu pintu, artinya dari Serambi untuk menuju ruang utama Masjid Al-Wusta ini ada semacam 3 pintu utama dan ada 2 jendela di samping ketiga pintu utama tersebut. Ini merupakan pintu-pintu utama menuju masuk ke ruang utama Masjid Al-Wusta. Dari gapura pertama sampai pintu-pintu yang lainnya senantiasa wujudnya hampir sama, melengkung serta bertuliskan kaligrafi huruf-huruf Arab. Khusus untuk lantai yang ada di ruang utama ini memiliki lantai berjenis tegel motif floral. Saat ini Liberty persis berada di ruang utama Masjid Al-Wusta Mangkunegaran yang memiliki luas sekitar 500 meter persegi yang ditopang dengan 4 tiang shokoguru berukuran besar-besar serta memiliki tinggi tidak kurang dari 5 sampai 6 meter, serta pada sisi samping-sampingnya ditopang dengan semacam tiang sebanyak 8, baik yang ada di kanan maupun di kiri tiang utama shokoguru. Dari tiang utama shokoguru ini, dari keempat sisinya terdapat tulisan huruf Arab, baik dari sisi timur, sisi utara, hingga sisi barat, juga sisi selatan. Kesemuanya bertuliskan huruf-huruf Arab. Untuk di tengahnya memiliki semacam tumpang sari yang kesemuanya baik kaca maupun kayu-kayu jatinya masih utuh dan asli. Pas di tengahnya terdapat semacam lampu kerobyong atau lampu gantung. Selanjutnya, seperti masjid-masjid kuno tempo dulu, selain ada mihrab untuk pengimaman, juga ada semacam mimbar untuk khutbah. Ini mimbar untuk khutbah, serta pas tembok di belakangnya untuk melancarkan sirkulasi udara senantiasa dibangun jendela-jendela berukuran besar. Dari samping kiri ruang utama atau sebelah selatan dari ruang utama Masjid Al-Wusta ini ada semacam tempat pawastren. Tempat pawastren ini
merupakan tempat sholat berjamaah bagi jamaah putri. Ada semacam pawas tren pas di sisi tenggara atau sebelah pojok dari Masjid Al-Wusta Mangkunegaran yang utamanya ada semacam bangunan kotak berukuran sekitar 1,5 kali 2 meter. Hanya saja tidak disebutkan nama dan kegunaannya. Bisa jadi pada saat itu dipakai khusus beliau raja dari Pura Mangkunegaran saat berada di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.